Halo, Sentro One Fan. Senang sekali bertemu dengan Anda kembali di acara Fit and Fun with Celebrity Fitness bersama saya, Diki Ramadhani, trainer Celebrity Fitness. Kali ini, saya akan memberikan tips untuk berlatih untuk bagian abdominal, bagaimana membentuknya menjadi lebih baik dan efektif. Baik, hari ini saya akan memperagakan atau menunjukkan pada Anda semua bagaimana berlatih ke bagian abdominal dengan beberapa mesin. Nah, contohnya ini adalah mesin abdominal namanya. Di sini diperagakan oleh model. Letakkanlah kaki pada tempat pijakannya, kemudian pastikan punggung Anda lurus pada bench dan pastikan letak dari leher pada bench juga, kepala tetap rileks pada bench. Kemudian di sini tidak diperlukan menggunakan beban, hanya menggunakan body weight atau beban tubuh dan atur pernapasan dengan baik. Baik, kita akan mulai. Ambil napas dulu. Iya, dorong. Iya, sampai dengan full range of motion atau full gerak sendinya. Ya, kemudian kembali ke belakang. Nah, di sini akan terjadi kontraksi yang maksimal. Oke, teruskan Mas. Ya. Ini akan kontraksi maksimal pada bagian abdominal atau rectus abdominis di sini, sehingga dengan latihan yang efektif dengan frekuensi yang tepat, yaitu 3 kali seminggu misalkan atau 4 kali seminggu, maka pembentukan ke bagian abdominal akan sangat efektif. Ya, pada saat Anda naik, buang nafas atau exhale, kemudian turun, mengambil nafas kembali, naik kembali, exhale. Nah, lakukanlah dalam 10 atau 15 repetisi kalau Anda sering menggunakan repetisi atau hitungan berulang, atau menggunakan hitungan waktu, misalkan maksimal adalah 50 detik. Ya, silakan teruskan Mas. Iya, jangan lupa diatur napasnya. Naik, exhale, turun, inhale. Naik, exhale, turun, inhale. Untuk memberikan resisten atau tekanan beban yang lebih dari tubuh kita sendiri, kaki dapat dirapatkan dan diangkat, sehingga di sini tekanan ke bagian abdominal akan semakin besar. Nah, kalau Anda merasa latihan-latihan Anda sebelumnya sudah ke tingkat yang lebih tinggi, Anda bisa mencoba teknik seperti ini. Ambil nafas lagi, iya. Turun lagi, inhale. Iya, dorong seoptimal dari range of motion-nya atau gerak sendinya, yaitu sendi pinggul. Iya. Buang nafas, ambil nafas. Iya, lakukan 15 repetisi atau dalam hitungan waktu adalah maksimal 50 detik. Itu tips yang pertama untuk berlatih abdominal dengan mesin bench. Yang kedua, tekniknya dengan menggunakan mesin. Ya, kalau kita menggunakan mesin, alat ini sangat efektif atau sangat mudah digunakan untuk pemula yang baru saja akan berlatih ke bagian abdominal misalnya. Nah, di sini kita harus mencocokkan bebannya dulu. Kita gunakan beban yang sesuai dengan kemampuan kita. Juga harus di-adjust kursinya sesuai dengan ketinggiannya, diukur dengan ketinggian pundak pada sandaran. Nah, kemudian lengan ditaruh di bantalan ini, ya, sikunya, kemudian lengan boleh dipegang di sana tapi tidak ditarik, karena kalau ditarik tekanannya akan berbeda dengan kalau kita menggunakan tekanan pada bagian siku atau elbow. Ya, pastikan punggung lurus pada sandaran, kaki menginjak dengan lurus. Kemudian sebelum kita mulai, ambil nafas dulu, kepala tegak dan dorong ke depan, buang nafas, pandangan tetap lurus ke arah depan. Ya, seperti ini, tangan tidak menggenggam. Ini akan lebih efektif hasilnya karena tekanan bagian elbow atau siku akan memberikan efek lebih besar ke bagian abdominal atau bagian perut di sini. Ya, turun ke belakang, relax, ambil nafas, tekan, buang nafas. Ya, seperti ini. Ya, lakukanlah dalam beberapa repetisi, 15 misalnya atau 20 tergantung dari kemampuan. Dengan beban ringan dapat melakukan latihan-latihan ketahanan atau endurance, maka repetisi bisa dilakukan lebih banyak sedikit. Sementara kalau berlatih ke kekuatan atau strength, Anda bisa menggunakan repetisi yang lebih sedikit. Anda juga bisa menggunakan hitungan waktu, misalkan apakah 30 detik atau 40 detik, sehingga mendapatkan repetisi yang lebih banyak lagi. Iya. Bisa dilakukan lagi, Mas? Iya. Seperti ini, pastikan punggung tetap menempel pada sandaran. Iya, bagus sekali. Buang nafas, good. Iya, inhale, exhale. Baik, itu tips yang kedua untuk berlatih dengan menggunakan mesin. Masih untuk bagian abdominal, kali ini saya akan menunjukkan satu alat yang lain lagi yang bernama torso rotation. Di sini ada beberapa penyesuaian yang perlu kita lakukan karena kita akan melatih ke bagian pinggir sini, sehingga ada penyesuaian di bagian bahu, contohnya dengan cara kita menarik tuas ini untuk menaikkan dan menurunkan sehingga pad ini atau bantalan ini dapat berada persis di bahu kita.
Kemudian penyesuaian yang kedua adalah penyesuaian dari bangku ini. Karena kita melatih kiri atau kanan duluan, maka kita harus mengatur tuas ini dengan cara diangkat, diletakkan ke bagian sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Dan nanti cara kita berlatih masuk dari tempat yang ada tuasnya ini dulu. Kemudian atur beban, jangan lupa sesuai dengan kemampuan kita. Setelah semuanya siap, maka kita akan peragakan bagaimana cara menggunakan alat ini. Ya, silakan. Ya, dengan cara dinaikkan dinaikkan kaki ke arah bangku, beban diatur. Ya, seperti ini. Kemudian bisa naik. Ya, sudah masuk. Ya, pastikan lutut berada persis di bantalan paling depan, tidak lebih atau tidak kurang. Kemudian pegang grip ini. Ya, menghadap ke arah depan. Seperti ini. Ya. Hanya pinggul nanti yang berputar, sementara badan bagian atas ini tetap mengarah ke arah depan. Ya, ambil nafas dulu, pandangan tetap lurus ke depan, dan kemudian baru diputar ke arah kiri. Iya, seperti ini. Maksimal putarannya sesuai dengan lingkup gerak sendi kita, yaitu sendi pinggul. Ya, dilakukan sekitar 15 repetisi misalkan, maksimal, atau dengan menggunakan hitungan waktu kira-kira 30 detik maksimal. Ya, lakukan beberapa kali. Pada saat rileks ambil nafas, pada saat berputar bebannya terangkat, buang nafas. Ambil nafas lagi, buang nafas. Iya, pastikan punggung tetap lurus dan pandangan wajah menghadap ke depan. Bahu tetap berada pada bantalan, tidak bergerak atau tidak berpindah-pindah. Ya, ini tips untuk alat torso rotation.